Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, kuat, sembuh, dan sejahtera. Pagi ini kita akan kembali lanjutkan Bible study kita dari Yakobus pasal yang keempat. Wow, kita belum selesai-selesai. Kopi dulu, ini pagi hari, ini kopinya dari Jambi. Pas pelayanan ke Jambi, itu terakhir saya pelayanan. Karena setelah itu semua pelayanan cancel. Jadi bulan Maret itu terakhir saya pelayanan di Jambi. Saya suka gulanya gula aren. Dan pasangannya pagi ini kopi dan donat. Dan ini donat buatan Pondok Penuai. Donat yang asik banget. Buatan Ibu Tuti donatnya ini. Buatan Pondok Penuai. Staf di Pondok Penuai kemarin istri saya bagi-bagi donat di salah satu kampung di sini untuk memberkati mereka buat anak-anak. Ya. Kalau ingat donat, saya ingat dulu waktu anak saya kecil, Sasha Lemuel, tuh saya sering putarkan video dari Amerika, Donut Man namanya. Kayaknya di Indonesia juga ada kali sekarang, nggak tahu. Tapi jangan sampai hidup kita seperti donat. Luarnya penuh, tapi dalamnya kosong. Itu, ya. So, karena yang kosong itu adalah tempatnya buat Yesus Tuhan kita. Alright, minum dulu ya. Enak sekali. Baik, hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Perikop ini judulnya, Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaanmu. Kita akan baca sama-sama, ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun. Wow, ini orang yang suka sekali. Ini seorang entrepreneur nih. Ya, pindah ke satu tempat, 1 tahun. Jadi orang yang suka traveling, suka moving around. Ini jiwanya adventures. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang. Jadi ini pedagang, entrepreneur betul. Serta mendapat untung. Wow, sudah optimis. Besok, hari ini, kami akan pergi ke sini, pergi ke kota itu, tinggal 1 tahun, buka bisnis, dagang, dan kemudian kami akan dapat untung. That sounds good plan. Ini sepertinya perencanaan yang keren untuk hari ini, khususnya di masa-masa krisis ini, masa-masa stay home. Saya yakin dalam pikiran saudara sudah begitu banyak sekali rencana-rencana. Banyak ide-ide muncul. Nah, seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Ya. Tapi kemudian dikatakan ayat yang ke-14. Kamu rencana pergi ke sana kemari, kemudian dagang, dapat untung, sudah bagus banget. Ini bicara tentang financial planning. Sebuah perencanaan keuangan yang sangat bagus sekali. Kemudian ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Nah, ini persoalannya. Merencanakan hari esok, sementara kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Wah, ini kalau saudara tadi masih bisa kelihatan uapnya nih. Ya, masih kelihatan uapnya. Ada, kemudian setelah itu lenyap. Yang dikatakan napas manusia itu seperti uap. Nah, sebenarnya ini yang benar dikatakan. Kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri, ini kata kuncinya, apa salahnya? Kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Wow. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik,
tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya yakin banget bahwa hari-hari ini kalau ada yang sedang jadi pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang bisa bikin kita stres, ya, bikin kita jadi panik dan takut, adalah berpikir tentang hari esok. Ya, kita tahu nyanyian di Paskah, sebab dia hidup, ada hari esok. Iya, Yesus hidup, esok ada hari esok. Kita percaya itu, hari esok masih ada. Tapi hari esoknya buat kita, keluarga kita, bisnis kita, keuangan kita akan seperti apa? Apakah kita hanya akan pasif menunggu hari ini untuk hari esok tiba? Apakah kita menunggu simsalabim, ekonomi berubah, tahu-tahu besok ada uang turun dari langit, atau ada orang yang datang menawarkan sebuah bisnis atau sebuah saham untuk saudara bisa investasi? Dikatakan di sini, ini sesuatu yang baik banget. Maksudnya dalam Alkitab ini, saya seorang pedagang, seorang entrepreneur, seorang planner yang sangat baik sekali, dan tentunya seorang ayah harus. Karena Alkitab berkata bahwa dengan perencanaan, ya perencanaan yang matang, dengan penasehat yang banyak, kamu bisa memenangkan pertempuran dalam kehidupan ini. Sama, dalam bertanding, dalam bisnis, dalam mengerjakan apapun, penting kita punya planning. Tentunya statement yang paling keren dari John Maxwell itu adalah, if you fail to plan, you plan to fail. Jika kamu gagal membuat sebuah perencanaan, maka kamu sedang merencanakan sebuah kegagalan dalam kehidupan ini. Dalam bidang apa saja, pelayanan, bisnis, keluarga, mau punya anak berapa, mau menikah, harus punya perencanaan yang matang. Tapi persoalannya adalah di sini, salahkah kita buat perencanaan? Jawabannya adalah sangat tidak salah membuat perencanaan. Kecuali saudara membuat perencanaan, dikatakan di sini adalah memahami beberapa faktor ini. Pertama, manusia merencanakan, tetapi keputusan daripada Tuhan. Nah, alangkah kerennya kalau perencanaan kita yang kita buat ini, buat bulan depan, tahun depan, akhir tahun ini, itu adalah sebuah keputusan yang memang Tuhan sudah buat mengenai hidup saudara, mengenai bisnis saudara dan keluarga saudara. Sehingga kita tidak dalam kondisi yang ragu-ragu, ini kalau saya buat rencana ini, kira-kira Tuhan restui apa tidak. Ya. Pahami beberapa hal ketika membuat perencanaan. Yang pertama yang pasti adalah ini, kita harus libatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Nah, orang sombong, itu dalam terjemahan dia, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the boss, orang yang sombong, itu dia tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaannya dia. Dia pikir dia cukup smart, dia cukup punya analisa yang tajam, punya kalkulasi yang cukup bagus sekali, kemudian go ahead membuat sebuah planning dengan teori-teori bisnis entrepreneur yang mungkin saudara dan saya tahu dan miliki, tapi kemudian berakhir pada sebuah kegagalan, berakhir kepada sebuah kerugian. Sudah mantap, optimis, bakal untung, ya. Nah, ketika kita berpikir tentang masa depan, sadarilah keterbatasan kita, bahwa kita tidak tahu 100% apa yang akan terjadi besok. Bahkan dengan nyawa kita tidak tahu. Seperti apa yang terjadi hari-hari ini dengan corona ini. Saya yakin sekali bulan Desember kita sudah mulai bikin perencanaan buat 2020 ini. Saya sudah buat banyak perencanaan untuk 2020 ini. Tetapi selalu ingat ini, bahwa kita terbatas. Harus selalu ada ruang. Dalam kehidupan selalu akan ada sebuah faktor namanya faktor X. Faktor X ini adalah faktor yang Tuhan, faktor Tuhan. Faktor Tuhan. Dan pengertian bahwa siapa yang akan memprediksi, mengira bahwa corona ini kita pikir mulainya dari kota kecil Wuhan, tapi kemudian sekarang sudah mewabah di hampir 200 negara dan melumpuhkan pariwisata, ekonomi, bisnis, perencanaan-perencanaan kita, semuanya jadi berantakan. Itu sebabnya dalam membuat perencanaan, sekali lagi, Tuhan tidak melarang saudara bikin perencanaan, berpikir untuk masa depan. That's good. Harus.
Tapi selalu ingat, pertama, libatkan Tuhan dalam perencanaan saudara. Artinya, bawa kepada Tuhan. Jangan bikin rencana dulu, kemudian sodorkan sama Tuhan, dan kemudian paksa Tuhan untuk memberkatinya. Itu cara yang keliru. Tapi sebelum membuat perencanaan, berdoa lebih dulu. Ambil waktu, tanya Tuhan, belajar firman Tuhan. Ini sesuai nggak dengan hatinya Tuhan? Selaras nggak dengan keinginan dan maunya Tuhan? Bawa. Tapi kemudian setelah itu Alkitab berkata bahwa selalu ingat ada faktor X. Faktor X adalah faktor Tuhan dalam kedaulatannya. Tuhan dalam pikirannya, hikmatnya yang tidak terselami, yang kita terbatas tidak bisa tahu. Kita harus selalu terbuka untuk faktor ini. Itu sebabnya dikatakan di sini bahwa sebenarnya kami harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya tetap kita merencanakan faktor kehendak Tuhan menjadi faktor kunci untuk keberhasilan dalam kehidupan kita, dalam bisnis, dalam semua bidang apapun juga dalam kehidupan ini. Bolehkah berpikir tentang masa depan? Sangat. Tetap optimiskan untuk masa depan? Pasti. Sebab Tuhan merencanakan masa depan yang hebat dan baik buat saudara dan keluarga maupun buat bisnis saudara. Tetapi tetap ingat ini, kita tidak boleh sombong seolah-olah kita tahu semuanya. Kita harus tetap melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Dan kalaupun kita sudah yakin ini Tuhan memberkati, kita sudah mendoakannya, tetap selalu harus terbuka. Ketika ada faktor X, kita harus ingat ini, kita lakukan the best yang we can, lakukan yang terbaik yang kita tahu. Tapi tetap Tuhan berdaulat. Ketika ada faktor alam, gempa, tsunami, faktor crash wabah seperti virus saat ini, itu faktor X yang kita semua tidak bisa merencanakan dan kita tidak bisa lawan. Itu sebabnya supaya kita tidak stres karena masa depan kita berantakan, mungkin rencana kita semua terinterupsi. Makanya dikatakan ayat yang ke-17-nya, dan jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Karena itu, kalau mungkin semua plan saudara untuk tahun ini agak berantakan, jangan khawatir, saudara punya hari ini. Apa yang saudara tahu yang baik hari ini, yang saudara lakukan. Baik untuk keluargamu, baik buat anak-anakmu, baik buat perusahaan, baik bahkan buat hidup saudara, kota saudara, generasi saudara. Dia berkata, lakukan itu, yang baik hari ini. Lakukan yang baik hari ini. Dan tetap percayai bahwa ada hari esok. Karena Yesus kita, dia hidup dan dia pegang masa depan kita. Mari saya berdoa buat saudara. Bahwa di surga mau berdoa supaya Tuhan saat ini, setiap pengusaha, keluarga yang sedang mendengarkan ini, pagi ini, kami belajar hari ini bahwa di atas segala-galanya kami tidak bisa sombong berbangga diri. Kami sadar kami terbatas, kami tidak tahu banyak hal. Kami hanya melakukan apa yang kami tahu. Selanjutnya Tuhan, kami minta kehendak-Mu, kami minta kedaulatan-Mu, kami minta anugerah-Mu Tuhan dinyatakan. Bawa kami untuk selalu siap berubah Tuhan, siap berubah. Kami punya iman untuk masa depan yang hebat buat setiap keluarga, buat bisnis mereka. Mau berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tetapi Tuhan, kami bersyukur juga bahwa Engkau berikan hari ini. Dan kami ingin Tuhan, apa yang hari ini yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Apa yang kami tahu hari ini, kami sudah lakukan. Kami akan lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Makasih Bapa di surga. Kami bersyukur dalam berkat nama Yesus Tuhan. Amin. Sampai kita jumpa kembali besok pagi dalam Faith Bible Study. Pasal yang kelima, Yakobus. Tuhan memberkati.